البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, hadis keberapa? Ketiga ya. Al-haditsus salis wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah namanya siapa? Hindun binti Abi Umayyah. Tayyib. Qalat qultu ya Rasulullah hal li ajrun fi bani Abi Salamah. Wahai Rasulullah, apakah saya memiliki pahala kalau saya beramal soleh kepada anak-anak Abu Salamah? An unfiqa alaihim, yaitu kalau saya berinfak kepada mereka. Walastu bitarikatihim, sementara saya bukan termasuk ahli waris mereka. Wallahu alam, ini lastu bitarikatihim. Walastu bitarikatihim hakadha wa hakadha, sementara saya ini tidaklah meninggalkan mereka demikian dan demikian. Innamahum bani, mereka itu hanyalah anak saya. Faqala Rasul menjawab, na'am laki ajru ma anfaqti alaihim. Muttafaqun alaih. Iya, engkau akan mendapatkan pahala dari apa yang engkau infakkan kepada mereka. Tayyib, di sini Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang apa? Tentang anak-anak Abu Salamah. Abu Salamah adalah suami yang pertama, meninggal setelah perang Uhud. Jadi ketika perang Uhud, Abu Salamah luka-luka, dan harusnya luka-lukanya ini adalah parah dan menyebabkan meninggal, tapi Allah menghendaki untuk apa? Beliau mendapatkan pahala jihad yang setelahnya. Setelah dirawat beliau dohirnya sembuh, tapi kemudian datang panggilan jihad, maka beliau berangkat lagi dan menang. Cuma luka-luka yang sebelumnya pecah lagi dan meninggal. Allah menghendaki untuk menambah pahala sebelum meninggal. Tayyib. Dan kisahnya ma'ruf tentang apa? Kisah Ummu Salamah dan kemudian dilamar oleh Rasulullah SAW. Tayyib. Kemudian sekarang Ummu Salamah bertanya, wahai Rasulullah, apakah saya akan mendapatkan pahala di dalam keluarga Abu Salamah kalau saya itu berinfak kepada mereka? Kita tahu bahwasanya dalil-dalil menunjukkan yang wajib berinfak adalah suami. Maka yang wajib untuk menginfaki anak-anak Abu Salamah adalah apa? Rasulullah SAW sebagai apa? Sebagai bapak tiri mereka. Dan sebagaimana sabda Rasulullah kepada Ummu Salamah sebelum Rasulullah melamar Ummu Salamah, bahwasanya apa? Anak-anak mereka akan menjadi tanggunganku. Nah, sekarang kalau anak-anak Abu Salamah itu tidak menjadi kewajiban Ummu Salamah, tapi Ummu Salamah ingin berinfak, apakah dia mendapatkan pahala? Maka Rasulullah mengatakan iya. Ini bantahan kepada sebagian orang-orang sufi yang mengatakan apa? Barang siapa beramal dengan niat mencari pahala, maka dia hanyalah pedagang. Yang betul ini bukan masalah pedagang atau bukan pedagang, tapi ini adalah amal soleh yang Allah Ta'ala memang menginginkan para hamba beramal soleh. Untuk apa? Mencari pahala. Untuk apa Allah Ta'ala menyebutkan walladzina amanu wa amilus solihati, sanudkhilannahum fis solihin, lanudkhilannahum fis solihin. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, pasti kami akan masukkan mereka ke dalam jenis golongan orang-orang yang soleh. Ayat yang sebelumnya walladzina amanu wa amilus solihati lanukaffiru anhum sayyi'atihim wa lanubawwi'annahum jannah, dan kami akan masukkan mereka ke dalam surga. Untuk apa itu? Yaitu agar orang-orang bersemangat untuk beriman dan beramal soleh. Jadi Allah Ta'ala menyebutkan pahala-pahala ini adalah bukan menunjukkan barang siapa beramal karena pahala maka dia itu riya. Barang siapa beramal karena pahala maka berarti dia itu tidak ikhlas. Ini tidak betul. Yang betul adalah apa? Kalau amalnya itu dalam rangka mencari keduniaan, ini yang dikatakan tidak ikhlas. Tapi kalau amalannya itu dalam rangka mencari akhirat, ini ikhlas. Kenapa? Kalau dia beramal karena akhirat, berarti dia beramal karena percaya kepada berita Allah. Allah yang mengabarkan akhirat itu ada, pahalanya demikian dan demikian. Kalau kalian mau beramal demikian, aku akan beri pahala demikian. Ketika orang itu beramal karena ingin mendapatkan pahala akhirat, berarti dia itu beriman pada Allah dan mau mengikuti jalan yang Allah inginkan, jalan yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada mereka. Jadi ini tidak dikatakan riya, beramal karena surga, beramal karena ingin mendapatkan pahala demikian dan demikian. Karena sebagian orang sufi mengatakan surga itu makhluk. Barang siapa beramal karena mencari surga, berarti dia beramal kepada makhluk, berarti ini riya. Ini salah besar. Allah Ta'ala yang menyemangati kita untuk apa? Untuk mencari pahala yang banyak di dalam Al-Quran itu.
Tayyib, makanya Rasulullah SAW tidak menyalahkan Ummu Salamah ketika bertanya masalah pahala. Padahal kita tahu bahwasanya kalau ini salah tidak mungkin Rasulullah itu mendiamkan. Karena apa? Sebagaimana disebutkan oleh As-Sam'ani rahimahullah ta'ala di dalam kitab usul fikih beliau, telah terbentuk kesepakatan di kalangan ulama bahwasanya apa itu? Tarkul bayan an waqtil hajah la yajuz, yaitu meninggalkan penjelasan pada waktu yang diperlukan ini adalah tidak boleh. Sekarang Ummu Salamah perlu apa? Perlu penjelasan. Bukan hanya penjelasan untuk agar pahalanya tidak sia-sia, tapi apa? Agar dia itu amalannya tidak sia-sia. Bahkan ingin amalannya berpahala dan mendapatkan karunia dari Allah Ta'ala. Maka kalau seandainya ini adalah amalan yang salah dan gugur dan Rasulullah diam saja, itu tidak mungkin. Maka ini menunjukkan ketika Rasulullah diam dalam artian apa? Tidak menyalahkan Ummu Salamah, menunjukkan bahwasanya barang siapa beramal karena mencari pahala itu adalah amalan yang baik. Bahkan Rasulullah berkata kepada Ali bin Abi Thalib dalam As-Sahih Musnad, "Walastu aghna minkum anil ajr." Aku tidaklah lebih tidak perlu kepada pahala daripada kalian. Rasulullah sendiri ingin mendapatkan pahala. Tayyib, itu dari satu sisi. Dari sisi yang lain, dan ini adalah disebutkan oleh Nawawi, boleh jadi menukilkan dari sebagian Syekh Sufiyah atau dari pendapat beliau sendiri di sebagian kitab, tapi ini tentunya keliru. Mengatakan apa? Barang siapa beramal karena pahala, maka dia adalah pedagang. Kita katakan yang pertama itu. Yang kedua, memang kita di dunia adalah pedagang. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah itu memang apa? Membeli dari orang-orang yang beriman jiwa mereka dan harta mereka dengan apa? Mereka akan mendapatkan surga. Jadi memang Allah ingin kita berdagang. Dalam dalil-dalil yang banyak. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Di antara manusia ada yang mau menjual dirinya untuk mencari ridho Allah, dan Allah sangat penyayang kepada para hamba. Ini pujian kepada orang yang mau apa? Berjual beli dengan Allah. Maka apa? Kita sebagai pedagang tapi dagangnya untuk akhirat bukan untuk dunia, ini adalah terpuji. Bahkan Allah berfirman apa? Fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih. Bergembiralah kalian dengan perniagaan yang kalian niagakan dengan Allah. Jadi kita sebagai niaga kepada Allah tidak masalah. Tidak layak dicela seperti orang-orang sufi itu. Baik, kemudian apa? Ummu Salamah mengatakan walastu bitarikatihim hakadha wa hakadha. Saya tidak meninggalkan kepada mereka ini dan itu, tapi mereka hanyalah anak saya. Ya karena apa? Anak dari Abu Salamah adalah anak Ummu Salamah. Karena apa? Ini adalah suami istri pertama, istilahnya pernikahan yang pertama. Yaitu apa? Saya tidak meninggalkan harta yang banyak, tapi kalau saya ingin berinfak, apakah saya dapat pahala? Iya, engkau mendapatkan pahala. Laki ajru ma anfaqti alaihim. Engkau mendapatkan pahala dari apa yang engkau infakkan kepada mereka. Tayyib, apa keterkaitan hadis ini dengan bab ini? Nafkah kepada iyal, kepada keluarga. Walaupun dalil-dalil pertama menunjukkan bahwasanya ini kewajiban ayah, tetapi kalau istri itu berinfak kepada anaknya, maka dia mendapatkan pahala. Dan sebagaimana di dalam hadis Ummi Habibah dan juga hadis Zainab, istri dari siapa? Istri dari Ibni Mas'ud, pahalanya itu ada dua macam, yaitu apa? Pahala sedekah dan pahala apa? Pahala silah, pahala silaturahim. Jadi mendapatkan dua jenis pahala sekaligus. Baik. Kemudian dari hadis ini pula kita mendapatkan faedah apa itu? Masyru'iyatu al-istifsar indal iskal. Disyariatkannya meminta kejelasan ketika ada kerumitan, dan dalil sangat banyak. Dan ini menunjukkan bahwasanya apa? Para sahabat mereka itu bukan apa? Bukan pelaku bid'ah, beramal dulu kemudian belum bertanya. Sekarang apa? Mereka bertanya dulu baru apa? Baru beramal. Kenapa? Al ilmu qabla al qauli wal amal. Ilmu dulu sebelum apa? Sebelum beramal. Jadi sebelum mereka mengamalkan sesuatu, mereka bertanya dulu kepada Rasulullah SAW. Dan ini menunjukkan bahwasanya apa? Sunnah Rasulullah SAW adalah masdarul ilmi wal yakin. Sunnah Rasulullah SAW adalah sumber ilmu dan keyakinan. Tidak seperti apa? Ucapan ahli filsafat yang mengatakan apa? Al-Quran wa sunnah ini adalah apa? Walaupun dia adalah qat'iyatus subut, tapi dhonniyatud dalalah. Memang masalah pastinya pasti, tapi apa? Penunjukannya itu masih diragukan, masih hanya disangka-sangka. Yang betul tidak demikian. Kenapa? Rasulullah adalah pembawa wahyu dari Allah. Beritanya itu adalah berita yang pasti. Sebagaimana kita membenarkan di dalam masalah fikih, kita benarkan juga di dalam masalah akidah. Sebagaimana di dalam fikih itu sabda Rasulullah itu adalah pasti benarnya dan layak diambil sebagai fatwa, dan memang harus.
Maka seperti itu pula di dalam masalah akidah, masalah yang lebih penting lagi. Kita benarkan Rasulullah dan fatwanya itu kita ambil. Kalau tidak, maka untuk apa para sahabat itu tanya pada Rasulullah? Mereka bukan bukan orang filsafat yang mengatakan, oh akal itu adalah sumber segalanya, cukup kami pakai akal kami saja. Kami adalah para pujangga Arab yang lebih pandai, bahkan Rasulullah tidak pandai syair dan seterusnya. Sahabat tidak seperti itu. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Mendalilkan bahawa sahabat ada yang membuat amalan yang Rasulullah tidak tahu. Contohnya mereka bawakan dalil yang Rasulullah mendengar tapak kaki Bilal di syurga, lalu Rasulullah menanyakan kepada Bilal apa amalan yang ni, lalu orang yang mengukakan syubhat ni mengatakan bahawa lihat bahawa Rasulullah tidak tahu. Jadi Bilal mana-mana yang membuat. Baik, untuk pertanyaan masalah itu, masalah syubhat tentang masalah apa itu yang namanya sholat sunnah wudhu, yang mana Rasulullah bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, apa amalan yang paling engkau harapkan setelah Islam untuk masuk ke dalam surga? Karena aku melihat bahwasanya aku mendengar langkah kakimu di dalam surga. Kemudian Bilal menyebutkan apa? Tidaklah saya berhadas kecuali saya wudhu. Tidaklah saya wudhu kecuali saya sholat sesuai dengan yang Allah Ta'ala tetapkan. Baik. Kemudian apa? Kalau orang itu mengatakan bahwasanya ini dalil bahwasanya Rasulullah tidak tahu amalan Bilal dan Bilal itu berpandai-pandai, ini tidak betul. Yang pertama adalah apa? Bahwasanya hadis masalah sunatul wudhu ini bukan hanya dari Bilal. Dia datang dari siapa? Utsman bin Affan, juga datang dari siapa itu Abdullah bin Zaid dan lain-lain. Datang dari sekian banyak sahabat sunatul wudhu. Maka maka boleh jadi Rasulullah menyampaikan hadis itu didengar oleh Bilal dari jalur yang lain dan sebagainya. Atau Rasulullah menyampaikan itu di khutbah disampaikan oleh sahabat itu, dan di antara yang mendengar dalam khutbah itu adalah siapa? Adalah Bilal. Kenapa? Rasulullah di dalam hadis itu tidak mengatakan aku tidak tahu kamu dari mana ajaran ini. Rasul nggak bilang gitu. Cuma amalan apa yang paling engkau harapkan dari amalan-amalanmu selama ini? Nah, ternyata Bilal menyebutkan demikian. Disebutkan oleh Ibnu Hajar, Rasulullah bertanya seperti itu dalam rangka untuk apa? Untuk menceritakan kepada sahabat ini Bilal seperti itu. Jadi tidak ada dalil yang jelas di situ bahwasanya Rasulullah tidak tahu bahwasanya Bilal berbuat ini. Ini dari satu sisi. Dari sisi yang lain, walaupun Rasulullah tidak tahu, dan memang Rasulullah tidak tahu segalanya. Rasulullah hanya mengetahui sebatas apa yang Allah Ta'ala wahyukan. Kalau beliau dapat wahyu, kalau beliau dapat perkara gaib, beliau langsung ceritakan, wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Rasulullah itu tidak kedekut untuk menceritakan perkara gaib yang Allah Ta'ala ingin umat itu tahu. Tapi kalau Rasulullah tidak tahu perkara gaib, Rasulullah memang tidak akan berpandai-pandai, dan Rasulullah tidak tahu perkara apa yang akan terjadi di masa yang akan datang dan seterusnya. Dan dalil-dalil masalah itu adalah banyak. Rasulullah mengatakan, Allah Ta'ala berfirman, Rasulullah disuruh untuk mengatakan, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma masaniyas su. Kalau aku itu tahu perkara yang gaib, niscaya aku akan memperbanyak amal kebaikan dan aku tidak akan tertimpa kejelekan. Ini menunjukkan Rasulullah memang tidak tahu perkara gaib kecuali setakat yang Allah Ta'ala ceritakan saja. Baik, sekarang walaupun Rasulullah tidak tahu apa yang Bilal lakukan, tapi tidak menunjukkan bahwasanya Bilal itu melakukan itu atas ijtihad sendiri. Boleh jadi dia dengar dari hadis-hadis yang lain atau kesempatan lain dari Rasulullah ketika Rasulullah menceritakan itu. Jadi ini bukan sesuatu dalil yang jelas bagi mereka untuk menggunakan syubhat macam itu. Bilal membuat-buat sendiri padahal Rasulullah tidak tahu. Kemudian kalaupun misalkan Rasulullah tidak tahu, tapi amalan itu ada di zaman turunnya wahyu dan ternyata tidak ada wahyu yang mencela, maka ini adalah termasuk sunnah takririyah. Sebagaimana dalam hadis di Sahih Bukhari atau Bukhari Muslim itu, Jabir mengatakan kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kami dulu melakukan azl, padahal azl itu di mana? Di bilik sendiri. Tidaklah dikatakan Rasulullah lihat itu di dalam bilik-bilik mereka, enggak. Tapi Al-Quran ketika itu turun dan tidak ada celaan, menunjukkan para sahabat paham apapun amalan mereka di zaman turunnya wahyu, kalau Rasulullah tidak memperbaiki atau Al-Quran tidak memperbaiki, menunjukkan itu amalan yang boleh. Dan dari sisi yang lain telah dijelaskan oleh Ibnu Hajar dan lain-lain bahwasanya para sahabat mereka adalah mujtahidun, mereka boleh ijtihad. Kalau ijtihadnya betul dengan dengan hujah-hujah yang selama ini mereka miliki, maka mereka dapat 2 pahala dan diizinkan. Tapi kalau ijtihadnya itu salah, niscaya mereka akan langsung diperbaiki oleh Allah atau Rasulnya. Allah dalam Al-Quran atau Rasul di dalam Sunnah. Jadi tidak akan didiamkan selama masa turunnya wahyu.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk dalam kitab yang baru di dalam Taisirul Alam.